pertimbangan ekonomi pembangunan perumahan permukiman. Kemudian saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu Hairunisa, Delviatun Nisa, Dian Yulistira Barhi, Insyira Maulia Zainuddin, Fitra Maulida, saya sendiri, Muhammad Al-Ghazali. Selanjutnya penyajian materi akan dilanjutkan oleh teman kami, yaitu Muhammad Al-Ghazali. Dengan ini saya persilahkan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Dulu baru dia. Ya, saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kami, yaitu yang berjudul Pertimbangan Ekonomi Pembangunan Perumahan dan Permukiman. Dalam materi kami terbagi menjadi 3 daftar isi, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Yang pertama yaitu pendahuluan. Yang bagian pertama yaitu latar belakang. Poin pertamanya yaitu pemerintah daerah sebagai nakoda penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman dalam melaksanakan pembinaan. Pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota mempunyai beberapa tugas dan wewenang untuk dilaksanakan agar sektor perumahan dan kawasan permukiman di daerah dapat berfungsi baik dalam memberikan pelayanan publik paling optimal untuk kesejahteraan masyarakatnya. Yang kedua, salah satu tugas pemerintah pusat sebagai wujud pembinaan penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah melakukan atau mendorong penelitian pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Dan yang ketiga, dalam rangka tugas tersebut, pemerintah pusat melakukan pengelolaan pemerintah daerah yang berani melakukan terobosan maupun yang berkomitmen serta berinisiatif tinggi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman untuk daerahnya. Yang bagian B, rumusan masalah, terbagi menjadi 2 poin, yaitu apa saja kebutuhan hidup manusia yang mendasar dan identifikasi pertimbangan ekonomi pembangunan perumahan permukiman. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Yang pertama tujuan. Tujuan dibuatnya makalah ini adalah agar orang yang membacanya dapat mengetahui data mengenai data ekonomi pembangunan perumahan permukiman, sehingga mereka dapat menyimpulkan ekonomi pembangunan yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu manfaat. Manfaatnya itu untuk mengetahui data mengenai ekonomi pembangunan permukiman. Dengan mengetahui data tersebut tentunya kita dapat membandingkan ekonomi pembangunan yang ada di Indonesia dan negara lain. Yang lanjut ke pembahasan. Pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap daerah harus menyelenggarakan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga evaluasi pencapaian kinerja dalam pemenuhan pelayanan publik bidang perumahan dan kawasan permukiman. Untuk memastikan proses penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di daerah terlaksana dengan baik, Kementerian PUPR melalui Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman. Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi yang meliputi kegiatan penguatan kapasitas dan bimbingan teknis. Lanjut yang ke-1, kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Kebutuhan hidup manusia yang mendasar secara umum yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan akan papan di sini diartikan sebagai kebutuhan manusia untuk memiliki tempat tinggal yang dapat digunakan sebagai tempat berteduh dan sebagai tempat membangun keluarga. Kebutuhan akan papan ini juga sering disebut dengan kebutuhan primer yang tidak dapat diabaikan. Karena dengan adanya tempat tinggal manusia dapat bermasyarakat sekaligus dapat membina kepribadiannya. Tempat tinggal pada umumnya dalam bentuk rumah, walaupun pada saat ini banyak bentuk lain yang dijadikan sebagai tempat tinggal oleh sebagian masyarakat, seperti apartemen dan rumah susun. Tetapi konsep dasarnya tetap disebut dengan rumah. Namun kenyataannya tidak mudah bagi kebanyakan orang untuk bisa mempunyai rumah yang layak, terutama di daerah-daerah berpenduduk padat, di mana nilai rumah dan tanah relatif tinggi. Begitu sulitnya mereka, khususnya golongan kelas menengah ke bawah, untuk memperoleh sebidang tanah sekedar untuk tempat tinggal atau dijadikan sumber hidup. Demikian pula mereka sangat rentan terhadap faktor-faktor yang mengakibatkan mereka kehilangan hak menguasai atau memiliki tanah. Menyadari dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk, memberikan pengaruh terhadap kebutuhan akan perumahan.
apalagi masyarakat yang ada di perkotaan yang semakin lama jumlah penduduknya semakin banyak. Sedangkan untuk membangun rumah tersebut, tidak semua masyarakat dapat melakukannya. Maka salah satu solusi yang terbaik bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan dana terbatas adalah dengan disediakannya perumahan yang saat ini sedang dikembangkan baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pertimbangan ekonomi pembangunan perumahan permukiman. Berdasarkan model ekonomi neoklasik, asumsi dasar model tersebut adalah bahwa pembangunan ekonomi adalah fenomena yang diatur dengan paksa dan bahwa pertumbuhan ekonomi akan merendahkan semua lapisan masyarakat, menjamin penyaluran sumber daya yang setara dalam masyarakat. Karena filosofi perkembangan ini dibangun di atas dasar pemikiran pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui para ahli pembentukan modal tidak memperhatikan perbaikan perumahan. Ini dianggap sebagai investasi non produktif. Akibatnya pada agenda kebijakan sebagian besar negara perumahan menerima prioritas rendah dibandingkan investasi produktif seperti industri, jalan, dan pembangkit listrik. Akan tetapi pada awal tahun 1970-an, model pembangunan bergeser penekanan dari pembangunan model fisik ke perbaikan model manusia dan ketentuan kebutuhan dasar. Di bawah model ini, perumahan menarik perhatian investmenti yang serius dari pemerintah dan lembaga pembangunan internasional termasuk Bank Dunia karena dianggap sebagai hak asasi manusia dasar dengan potensi untuk misalnya menyatakan secara gamblang bahwa penampungan dan layanan yang memadai adalah hak manusia basic yang mewajibkan pemerintah untuk memastikan pencapaian mereka dengan semua dimulai dengan bantuan langsung kepada yang paling tidak bermanfaat melalui program self-help dan tindakan masyarakat. Alokasi sumber daya perumahan bervariasi dengan berbagai tahap pembangunan ekonomi, menunjukkan bahwa tingkat dan sifat pengembalian akan bervariasi menurut tahap ekonomi. Diperkirakan bahwa biaya perumahan cenderung tertinggal jauh di negara-negara dengan early of development dan kemudian menyusul. Artinya, negara-negara yang lebih kaya cenderung menghabiskan lebih banyak dalam jumlah absolut dan mereka juga mengabdikan sebagian besar pendapatan nasional mereka untuk kegiatan perumahan dan konstruksi daripada negara miskin. Namun, penelitian recent memperlihatkan bahwa orang miskin di negara-negara berkembang menghabiskan 40% pendapatan rumah tangga mereka untuk sewa, sehingga sektor perumahan menjadi bidang pendapatan yang penting. Selain itu, ukuran tingkat pertumbuhan komposisi populasi secara signifikan membentuk tingkat investasi perumahan serta sifat tipe perumahan. Misalnya, ada perbedaan adalah ukuran populasi dan tingkat urbanisasi di sebagian besar negara berkembang dan ekonomi transisi, yang menunjukkan bahwa permintaan untuk pendanaan perumahan untuk mencapai investasi perumahan yang efisien akan berbeda. Selain itu, sifat sistem perumahan adalah berdasarkan model pembangunan kebutuhan dasar. Program perumahan terlihat sebagai bagian penting dari bisnis kesejahteraan ekonomi dan sosial. Sejak awal 1980-an, ketika sebagian besar negara berkembang mulai beralih ke sistem pasar, dimensi dan makna sektor perumahan telah dievaluasi ulang. Dipastikan dampak makroekonomi mengalami tekanan dengan menyerukan investasi keuangan yang lebih besar ke sektor. Meskipun investasi modal swasta seperti melalui berbagai studi kasus di seluruh negeri, pergeseran ke sistem pasar telah menyebabkan reformasi kebijakan, lembaga dan peraturan. Khususnya, kebijakan pemerintah telah mengembangkan konsepsi yang lebih luas tentang perumahan dan pemahaman yang lebih besar tentang hubungan antara perumahan dan berbagai pengumpulan ekonomi nasional. Pentingnya evaluasi model pembangunan ekonomi untuk menganalisis hubungan antara perumahan dan pembangunan ekonomi adalah sangat penting. Model ekonomi yang berbeda melihat perubahan dalam cara perumahan dikonsep, peran yang ditetapkan untuk itu, dan tingkat investasi keuangan ke sektor EGRE 2.2. Oleh karena itu, analisis tentang hubungan antara pembangunan perumahan dan ekonomi membutuhkan perhatian kritis terhadap model pembangunan ekonomi dari berbagai bangsa dan daerah. Data itu mahal, namun biaya pembangunan akan menjadi jauh lebih mahal jika didasarkan pada data yang tidak akurat atau bahkan salah. Jika data yang dijadikan acuan dalam perencanaan, pembangunan maupun pembuatan keputusan adalah salah, maka permasalahan yang coba diselesaikan justru tidak terpecahkan dan malah berpotensi memunculkan masalah baru lainnya. Dan jika data yang menjadi acuan adalah valid, maka penanganannya pun akan